Kambing hitamkan BPK, Anies bilang nggak takut soal kasus Formula E. Harusnya BPK yang ketar-ketir karena beri WTP 5 tahun berturut-turut, Modiar. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian ramai-ramai membicarakan, kita melaksanakan program. Intinya kami sudah menerima masukan dari Dewas, dan Dewas juga sudah secara bijak mengumpulkan kami, dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang di uang pajak yang mereka titipkan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan sesuai dengan seluruh prinsip good governance. Seperti dilansir dari laman tempo.com, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal apakah dia sudah merasa aman dari bidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Pertanyaan tersebut diajukan oleh salah seorang peserta acara Chief Editor Dialog di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat malam 17 Maret. Anies menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial. Sebab kata dia, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan telah mengaudit pemerintah Provinsi Jakarta 3 kali berturut-turut pada 2020, 2021, dan 2022. Kilah Anies, boleh dicarikan contoh pekerjaan pemerintah yang diaudit 3 tahun berturut-turut untuk sesuatu yang dikerjakan dan tahun kemarin diaudit lagi keempat kali, namanya itu PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut Anies, dari keseluruhan audit itu BPK tidak menemukan masalah, karena kalau ada penyimpangan yang merugikan negara, kata Anies, pastilah kelihatan. Kata Anies, jadi sebetulnya ramainya KPK ini yang paling tersinggung itu BPK. Lah mereka sudah mengaudit 3 kali dan WTP terus kan? Anies pun mengkilas balik gagasannya ingin menjadikan kawasan Monas sebagai sirkuit Formula E, yaitu agar lensa kamera seluruh dunia menyorot ke arah tugu tersebut sehingga bisa menjadi ikon Jakarta dan Indonesia. Kalau akhirnya sirkuit pindah ke Ancol, kata Anies, efeknya Jakarta International Stadium justru ditonton oleh seluruh dunia. Ia berkata, malah JIS yang muncul bukan Monas, ya sudah rezekinya yang bikin JIS, kata Anies sambil tertawa begitu sombong. Anies begitu senang karena mendengar kabar Formula E diminati. Kontrak yang katanya 3 tahun pun diperpanjang hingga 10 tahun. Di sisi lain, KPK memastikan penyelidikan soal Formula E masih terus berlanjut dan tidak ada tenggat waktunya. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, sekarang dalam proses penyelidikan kami pastikan tidak dihentikan jadi supaya lebih tegas. Masih berjalan dan tidak ada tenggat waktunya. KPK menurut Ali masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek soal Formula E. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut. Meski demikian, Ali belum bisa banyak memberikan informasi soal penanganan laporan tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Sejumlah saksi juga telah hadir dan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo. Bagaimana menurut Anda? Cat ngelontok Alberto Longo kaget lihat kondisi sirkuit Ancol. Asal nggak pakai APBD, PJ harus setuju dengan bos FIO gunakan sirkuit jalan umum. Yeah, first of all, I wanted to say how honored we are today because we are here with the governor, with Imi, and also Jack Pro. Formula E adalah salah satu di mana kebijakan tidak dirancang dengan baik. Ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian akhirnya semua dipaksakan, dan ini sekarang akhirnya larinya adalah bagaimana pendetilan. Jadi ini kalau dilihat lah, ini adalah teknik negosiasi pemerintah ketika nggak bisa lagi menanggapi isu Formula E yang ini tidak mengalami keberhasilan yang seharusnya. Terus terang saya kalau ngelihat sirkuit Formula E kemarin gitu ya, yang banyak beredar di mana-mana fotonya, itu saya pikir lebih cocok untuk balapan sapi atau kerapan kambing lah ya. Atau kerapan kelinci gitu.
Teman-teman saya banyak tuh yang pakai kerapan kelinci. Biasanya kita sewa sekolah SD yang nggak dipakai atau sekolah yang terbengkalai, yang mangkrak gitu ya, yang catnya sudah terkelupas kemana-mana. Kayak gini persis nih, persis. PT Jakpro, Jakarta Propertindo, mengaku akan mematuhi arahan dari Pemprov Jakarta soal rencana menggelar Formula E 2024 berkonsep street circuit. Formula E 2024 rencananya bakal digelar di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Nah, sebagai informasi, PT Jakpro merupakan penyelenggara Formula E Jakarta. Saat disinggung soal rencana street circuit itu bertolak belakang dengan penolakan kawasan Monas sebagai lokasi Formula E 2022, Syahrial enggan memberikan jawaban. Ketua Steering Committee dari Formula E 2023, Bambang Susatyo atau Bamsud, sebelumnya juga berujar, Formula E 2024 rencananya akan digelar di Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu, negosiasi soal kontrak penyelenggara dengan Formula E Operation (FEO) akan segera dibahas. Rencananya, kontrak itu bakal diperpanjang sampai 2030. Waduh, jika dilihat-lihat, Jakpro sepertinya tidak punya pilihan lain selain harus menuruti kemauan Pemprov Jakarta dan bos FEO karena terlanjur kena amuk. Jika dilihat-lihat, Jakpro sepertinya tidak punya pilihan lain selain harus menuruti kemauan Pemprov Jakarta dan bos FEO. Mungkin karena terlanjur kena amuk. Pasalnya, lihat saja tuh, kondisi sirkuit Formula E yang ada di Ancol begitu mengenaskan. Pertama, tampak pembatas beton dengan cat biru alias warna khas Formula E masih terpasang, tapi ngelantok. Instalasi pembatasnya memang tampak belum dibongkar, tapi bukan berarti tidak dibongkar. Kedua, terpantau sebagian tribun penonton masih lengkap terpasang dengan bangkunya. Sebagian berarti mungkin sebagian lagi sudah dibongkar alias nggak nampak lagi bekasnya. Dan ketiga, atap setiap tribun sudah dicopot pula. Saya ulangi, setiap tribun atapnya dicopot. Jadi bisa mulai mengertikan kenapa waktu itu ada atap roboh diterpa angin? Ya karena cuma semacam tempelan. Kelar acara langsung dibongkar. Pantesan. Keempat, instalasi bangku tribun sudah ada yang dilepas dan diletakkan di luar pembatas sirkuit. Nah, apa gue bilang tadi? Bangkunya pun terancam punah alias nggak nampak lagi. Yang kelima, di luar pembatas sirkuit sejumlah petugas keamanan disiagakan. Artinya, kawasan itu menjadi semacam restricted area, di mana nggak setiap orang boleh masuk dan melaporkan kondisi di dalam sirkuit itu. Lah, kok sirkuit dengan dana pengaspalan dan fasilitasnya yang kabarnya miliaran itu cuma mirip kayak persewaan terpal di kampung saya setiap ada hajatan atau acara kematian ya? Begitu selesai acara kok langsung dibongkar? Waduh, sebenarnya PJRO pun tidak mempermasalahkan jika Formula E diselenggarakan di Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan selama Formula E nanti tidak menggunakan APBD Jakarta. Meskipun sebelumnya Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syahrial Syarif, memastikan Formula E Jakarta 2023 digelar di GIAC Ancol. Tapi pada saat ini Jakpro sepertinya tidak berkutik karena sudah terlanjur disemprot bos FEO. Jika diperhatikan, sebenarnya bisa disebut ada kejanggalan jika sebuah pembangunan sirkuit Formula E memakan banyak anggaran, tapi kualitasnya biasa saja bahkan abal-abal. Sebenarnya untuk Formula E sendiri sudah banyak desakan untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran terkait komitmen fee sebesar 560 miliar. Tapi sampai detik ini, kok nggak ada upaya serius untuk mengusut. KPK cuma sibuk untuk mengendus-ngendus. Jadi, apa yang lantas mau dibanggakan oleh Anies dan para pendukungnya? Jangan-jangan setelah ini aspal mulai mengelupas, kemudian beberapa bulan lagi menjadi kawasan terbengkalai dengan tanah berlumpur, rumput liar tumbuh di sana-sini. Plus sesekali ada penampakan hantu si manis jembatan Ancol yang kemarin merasa terganggu terus menampakkan diri. Maaf nih warga Jakarta, khususnya pendukung beliau, Anda tampaknya kudu kecewa sekali lagi karena sirkuit yang sempat kalian banggakan kini dibicarakan saja mungkin akan bikin mual. Bagaimana menurut Anda?